San. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan bernama Cinderella. Mereka adalah satu keluarga yang bahagia. Namun, ketika ibu mereka yang baik hati meninggal secara tiba-tiba, kebahagiaan mereka pun berakhir. Tak lama lagi ayah Cinderella menikahi wanita lain. Wanita itu memiliki 2 anak perempuan yang manja dan jahat. Mereka sama jahatnya seperti ibu mereka. Mereka semua datang untuk tinggal di rumah itu. Sekarang Cinderella punya 2 saudara tiri dan ibu tiri. Semua orang menyukai Cinderella yang sangat baik hati dan cantik. Dia memiliki rambut pirang yang panjang, mata berwarna biru seperti laut, dan kaki serta tangan yang halus. Dia adalah gadis yang senang membantu semua orang, suka memasak, menyukai tanaman, dan melindungi para binatang. Karena merasa iri, kakak tiri Cinderella ingin membuat hidupnya menderita. Mereka membuatnya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menjadikannya sebagai pelayan. Teman satu-satunya adalah seekor kucing Tabby. Saat dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia akan memangku kucing itu, duduk di dekat perapian dan menceritakan kesedihannya. Dia selalu mengatakan betapa dia sangat merindukan ibunya. Itulah sebabnya Cinderella diberikan julukan Cindercat. Sayangnya, tak lama kemudian ayahnya juga meninggal. Kakak dan ibu tiri Cinderella menyuruhnya untuk tidur di loteng. Kau tidak bisa tinggal di lantai yang sama dengan kami. Kau lebih cocok di atas. Aku mohon, biarkan aku dan kucingku menghangatkan diri di perapian. Hanya setelah kami berdua tidur. Abu dari perapian sudah cukup untukmu. Pakaianmu robek dan jelek. Kami tidak mau melihatmu berkeliaran. Cinderella yang malang menerima takdirnya. Setiap malam dia akan duduk di samping perapian dan mencoba menghangatkan dirinya dengan sisa abu kayu bakar. Suatu hari, ada seorang prajurit mendatangi rumah mereka untuk mengundang semua gadis yang cukup umur untuk menikah untuk datang ke pesta dansa di istana. Nyonya, raja akan menyerahkan tahta kepada putranya. Persyaratannya adalah dia harus menikahi gadis yang baik. Ada berapa gadis yang tinggal di rumah ini yang sudah cukup umur? Dengan gembira, ibu hanya memperkenalkan kedua putrinya. Aku punya 2 anak perempuan yang cantik. Lalu, siapa gadis yang aku lihat menyapu lantai dapur itu? Dia pelayan kami. Bagaimana mungkin kami membawanya ke istana? Itu bukan masalah. Aku harus tetap menulis namanya. Bahkan jika kau menulis namanya, itu tidak jadi masalah. Dia tidak punya baju atau sepatu yang bagus. Silakan, tulis saja namanya. Cinderella memohon kepada ibu tirinya. Aku mohon, berikan aku salah satu gaun kakakku, agar aku bisa pergi juga. Tidak, kau tidak akan pergi. Kau akan membersihkan lantai sampai kami kembali. Kau pikir pangeran akan memilihmu dibandingkan putri-putriku Cindercat? Ketiganya mengejek Cinderella dan mengusirnya pergi. Akhirnya, pesta dansa pun tiba. Semuanya berdandan dengan cantik. Mereka pergi ke pesta dansa dan meninggalkan Cinderella. Cinderella menangis sedih. Tepat di saat itu, seorang peri yang bersinar muncul di hadapan Cinderella. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke pesta dansa itu. Siapa kau? Aku adalah peri yang membantu gadis baik hati. Ibumu mengirimku kemari untuk membantumu. Dia mengawasimu dari surga. Ayo kita mulai. Carikan aku buah labu yang besar dan 6 ekor tikus. Cinderella melakukan apa yang peri itu minta kepadanya. Dia membawakan labu dan tikus dari kamarnya yang sudah menjadi temannya datang untuk membantunya. Dengan tongkat di tangannya, peri merubah labu itu menjadi sebuah kereta yang sangat indah.
4 ekor tikus menjadi kuda putih, 1 tikus menjadi kusir, dan 1 menjadi pelayan. Akhirnya, giliran Cinderella. Peri menyentuh kepalanya dengan tongkatnya dan merubahnya menjadi seorang putri yang cantik. Ingat, jangan sampai lewat tengah malam. Mantranya akan hilang setelah jam 12 malam. Kau harus pergi sebelum pukul 12. Semoga berhasil. Cinderella naik ke dalam kereta dan langsung pergi ke istana. Begitu dia memasuki ruang dansa, semuanya menatapnya dan menahan napas mereka. Mereka ingin tahu siapa dia. Dia pasti putri dari negara lain. Mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang datang dengan kereta indah dan perhiasan yang mewah? Sang pangeran yang melihat Cinderella langsung mendatanginya. Nona, maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati yang mulia. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Pangeran berdansa dengan Cinderella sepanjang malam. Raja dan ratu sudah sangat menyukai Cinderella. Gadis itu cocok untuk kita dan istana. Dia cantik dan seperti seorang putri. Kita sudah menemukan calon yang tepat. Semua gadis di ruangan itu, termasuk ibu dan kakak tiri, merasa kesal dan sangat iri. Kau dari mana? Kau tinggal di mana? Siapa namamu? Waktu berlalu dengan sangat cepat. Cinderella yang melihat kalau sekarang sudah hampir jam 12 malam, lari keluar istana meninggalkan pangeran yang tampak kaget. Saat dia menuruni tangga istana dengan tergesa-gesa, dia kehilangan salah satu sepatu kacanya. Tapi karena dia terburu-buru, dia meninggalkannya. Dia naik kereta dan pulang. Tepat di tengah malam, semuanya kembali seperti semula. Pangeran yang mengejar Cinderella sangat terkejut. Dia tidak bisa mengejarnya, tapi dia menemukan sepatu kacanya di tangga. Saat Cinderella pulang, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Rumah itu sudah bersih. Bahkan di kompor itu ada sup hangat. Peri yang mengurus semuanya. Saat Cinderella masuk ke kamarnya, dia merasa sangat sedih. Tapi sekarang bagaimana? Aku tidak akan bisa bertemu dengan pangeran lagi. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, pangeran hanya memikirkan gadis cantik yang pergi dari pesta dansa. Aku harus bisa menemukannya. Aku tidak mau orang lain menjadi ratuku. Besok kita akan mencoba sepatu ini ke kaki gadis-gadis yang hadir di pesta dansa semalam dan di seluruh negeri. Jika sepatunya cocok, gadis itu akan menjadi ratuku. Keesokan harinya, prajurit menanyai semua gadis yang hadir di pesta dansa dan mencoba sepatu kaca itu. Semua orang mencoba sepatu itu, tapi tidak ada yang pas. Akhirnya, tiba saatnya untuk rumah Cinderella. Semua orang merasa sangat gembira. Kakak tirinya menghabiskan waktu berjam-jam memijat dan memberikan krim ke kaki mereka untuk membuatnya kecil. Dan mereka mengunci Cinderella di loteng. Tapi sepatunya tidak muat di kaki kakak-kakaknya. Ayolah. Saat prajurit akan pergi, mereka mendengar suara dari atas. Cinderella berhasil menarik perhatian mereka dengan menjatuhkan lemari kayu. Suara apa itu? Siapa itu di atas? Kucing. Tidak ada siapa-siapa. Kucing tidak bisa membuat suara seperti itu. Jangan bohong. Ayo, naik ke atas dan cepat lihat. Ayo cepat. Hah? Mereka menemukan Cinderella dikunci di kamarnya dan memintanya untuk mencoba sepatu kaca itu. Oh. Sepatu itu pas sekali di kakinya. Cinderella menunjukkan pasangannya.
Prajurit itu tahu kalau mereka sudah menemukan sang putri dan langsung kembali ke istana untuk menyampaikan berita ini. Pangeran sangat bahagia saat tiba di rumah Cinderella dan langsung bisa mengenalinya. Maukah kau menikah denganku dan menjadi putriku? Menerima jawaban iya, dia membawa Cinderella ke istana. Cinderella menceritakan semua yang terjadi padanya. Sudah baik-baik saja. Mereka menikah dengan pesta pernikahan yang berlangsung selama 40 hari 40 malam. Hal pertama yang Cinderella lakukan adalah membawa kucingnya ke istana. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Dan peri yang baik hati selalu mengawasi mereka setiap saat. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah pertanian di dalam hutan. Hewan-hewan yang tinggal di pertanian ini tidak memiliki majikan, jadi mereka sendiri yang mengelola pertanian ini. Setiap tahun, salah satu dari mereka akan dinominasikan untuk menjadi pemimpin. Para hewan akan menghasilkan makanan untuk mereka sendiri dan hidup damai bersama-sama. Mereka saling menghargai satu sama lain dan berusaha melakukan hal yang benar. Dengan begitu, mereka bisa menghindari terjadinya konflik di pertanian. Tugas ibu kambing adalah mengumpulkan susu dari semua hewan penghasil susu. Kemudian, dia menjualnya ke pasar. Dia memberi uang hasil penjualan kepada pemimpin agar bisa digunakan untuk keperluan di pertanian. Tahun ini adalah giliran anjing yang menjadi pemimpin. Dia yang bertanggung jawab mengamankan pertanian. Dari waktu ke waktu, banyak barang yang hilang dari pertanian. Semua tahu kalau itu salah anjing, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena mereka takut dengan suara gonggongan kerasnya dan giginya yang besar. Dengan enggan, para hewan menyerahkan jabatan itu kepada anjing dengan sebuah upacara. Aku tidak percaya si anjing. Dia masih belum menemukan pencuri yang mencuri hasil kerja kita. Dia bahkan tidak pernah mencoba mencari mereka. Ini akan menjadi tahun yang sangat berat. Semua tahu kalau si anjing dan serigala jahat yang tinggal di dalam hutan adalah sahabat baik. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita semua punya anak kecil. Tidak akan. Dia tidak akan memberikan anak-anak kita kepada serigala. Bagaimanapun juga kita harus tetap waspada. Mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi dia tidak akan mengkhianati kita. Kita lihat saja nanti. Sementara para binatang di pertanian sedang berbincang satu sama lain, anjing menikmati posisi barunya. Semuanya berjalan baik di beberapa hari pertama. Hewan-hewan melaksanakan tugas mereka, dan bisnis berjalan seperti biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, ibu kambing terbangun oleh suara jeritan dan dia langsung pergi keluar untuk melihat ada apa. Anakku, bayiku, mereka hilang. Apa yang terjadi? Serigala jahat menculik semua anak ayam. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mereka menghampiri anjing. Dengkurannya sangat keras, menggema di seluruh pertanian. Ibu kambing mengetuk pintu kandangnya. Tapi si anjing tidak terbangun.
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Mendengar suara ayam jantan, anjing terbangun dengan kaget dan kepalanya terantuk atap kandang. Dia pikir sekarang sudah pagi. Apa yang terjadi? Pemimpin macam apa kau ini? Serigala jahat telah menculik anak ayamku. Sementara kau tidur dengan sangat nyenyak. Semuanya tenang. Mungkin anak-anak ayam itu sedang pergi jalan-jalan. Malam-malam begini. Sepertinya ada yang membantu si serigala jahat. Tidak mungkin. Kau saja yang tidak bisa menjaga anak-anakmu. Kau tidak perhatian kepada mereka. Apa kau bukan presiden? Harusnya kami bisa mendatangimu saat kami punya masalah. Semuanya kembali tidur. Kita akan mencari anak-anak ayam itu besok pagi. Semua hewan kembali tidur dengan perasaan khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus berhati-hati. Keesokan harinya, dipimpin oleh anjing, mereka mencari anak ayam. Sepertinya anak-anak ayam itu menghilang di udara. Semua hewan di pertanian mencari mereka sampai malam. Tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Ibu ayam menangis terseduh-seduh. Tidak perlu bersedih. Kau selalu bisa bertelur lagi. Mendengar itu, ibu ayam menyerang anjing dan mematukinya. Itulah yang diinginkan oleh anjing. Jadi dia mengurung ibu ayam itu di dalam kandang. Semua hewan di pertanian tidur cepat karena kelelahan. Setelah mereka semua tidur, anjing pun keluar dari kandangnya dan membuka pintu gerbang pertanian. Dari kegelapan, serigala jahat pun muncul. Kau dari mana saja? Sudah 1 jam aku menunggu. Aku harus memastikan semua hewan sudah tidur. Kau pikir mudah menipu semua orang di pertanian besar ini? Baiklah, baiklah. Tidak usah basa-basi. Kali ini apa yang kau inginkan? Aku mau anak kambing. Mereka harganya lebih mahal. Serigala jahat memberikan seluruh isi kantungnya kepada anjing. Mari kita bicara bisnis. Tunjukkan di mana kandang kambingnya. Sambil mengendap-endap, serigala masuk ke rumah ibu kambing dan anak-anaknya tinggal. Serigala jahat itu langsung menuju ke kamar kambing-kambing kecil dan memasukkan mereka ke dalam karung. Anak-anak kambing yang kaget langsung terbangun dan mulai berteriak seperti yang diajarkan ibu mereka jika mereka dalam bahaya. Serigala itu sangat kaget, tapi dia tidak mau menyerah pada mangsanya. Dia melompati jendela sambil menggendong karung itu dan kabur. Ibu kambing yang terbangun setelah mendengar suara teriakan anak-anaknya, tahu apa yang terjadi dan langsung lari mengejar serigala. Tolong, dia menculik anakku, tolong! Ibu kambing bersama kucing dan ayam jantan mulai mengikuti serigala. Tidak lama kemudian, serigala itu menghilang di kegelapan malam.
Ibu kambing pun duduk di atas batu dan mulai menangis sedih. Dia bisa mendengar bayinya menangis. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian mereka mendengar suara kepakan sayap tepat di atas mereka. Hei, ikuti aku. Aku bisa melihat mereka. Tuan burung hantu bisa melihat serigala berkat kemampuannya melihat di malam hari. Mereka mengikuti burung hantu ke sarang serigala jahat. Ayo, kita serang serigala itu dan selamatkan mereka. Tidak. Kita harus buat rencana. Tuan burung hantu dia yang paling cepat di antara kita. Jadi sementara kita mengalihkan perhatian serigala, dia bisa kembali ke pertanian dan meminta bantuan. Lalu kita bisa menyerang dan mengalahkan serigala itu. Burung hantu terbang kembali ke pertanian. Ibu kambing, ayam jantan, dan kucing mendekati jendela rumah itu. Dan mereka melihat serigala dan anjing berjabatan tangan. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu sampai bantuan datang. Sementara itu, kambing-kambing kecil mencoba memahami apa yang terjadi. Kambing yang paling kecil sangat takut dan mereka pun mulai menangis. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tetap tenang. Shh, jangan menangis. Ingat apa yang ibu ajarkan kepada kita. Tetap tenang, bersikap berani, berpikir, dan bertindak. Iya, itu benar. Aku punya ide. Dengarkan aku. Kambing-kambing kecil saling berbisik dan tertawa sendiri. Setelah selesai bicara, salah satu dari mereka mengetuk pintu yang terkunci. Hei, serigala jahat, kemarilah. Serigala menghampiri pintu. Apa? Apa yang kau inginkan, anak nakal? Kami harus ke kamar kecil. Kamar kecil? Kau bisa menahannya. Bersabarlah. Aku akan bawa kalian ke pasar untuk menjual kalian semua. Terserah kau saja, serigala jahat. Kami bertujuh di sini. Pikirkan kekacauan yang akan kami ciptakan. Serigala jahat dan anjing saling melihat satu sama lain. Kau takut dengan 7 ekor anak kecil? Serigala membuka pintu dan mereka membawa anak-anak itu ke pohon di luar rumah sekaligus. Sementara itu, ibu kambing melihat apa yang sedang terjadi. Ayo, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Tidak bisa jika kalian melihat. Iya, kau harus balik badan. Baiklah. Baiklah. Tapi cepat ya. Begitu mereka membalikkan badan, salah satu anak kambing menerjang serigala dan satu lagi menerjang anjing. Dengan sangat kuat sampai mereka terjatuh. Anak-anak yang lain juga ikut menerjang kedua penjahat itu. Itu anak-anakku. Ayo, sekarang giliran kita. Kucing melompat keluar dari balik pohon tempat mereka sembunyi dan menyerang serigala dan mencakarnya. Ayam jantan mematuk kepala anjing sekuat tenaganya. Serangan terakhir berasal dari ibu kambing. Dengan kekuatan penuh, dia menyeruduk serigala dan anjing sampai mereka pingsan. Ayam jantan dan ibu kambing sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan anak-anak mereka. Ayam jantan memeluk anak-anaknya ke bawah sayapnya untuk menghangatkan mereka.
Ibu kambing mencium dan menciumi anak-anaknya satu persatu. Anak-anakku sayang, ibu sangat bangga pada kalian. Burung hantu membawa seluruh hewan di pertanian ke tempat itu. Itu mereka. Ibu kambing memberitahu segalanya kepada semua hewan. Semuanya mendapat pelajaran dari sana. Mulai saat itu, pemimpin pertanian akan dipilih dan bukannya berdasarkan giliran. Akan ada dewan pertanian yang akan memastikan pemimpin pertanian melakukan tugasnya dengan baik. Mereka juga memutuskan untuk mengusir anjing dari pertanian. Ibu kambing pun terpilih menjadi pemimpin karena keberaniannya. Semua kembali ke rumah masing-masing dan hidup bahagia untuk selamanya, kecuali serigala jahat dan anjing.